Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari ini, eh, insya Allah, alhamdulillah nih, saya lagi berada di rumah bersama keluarga. Di sini ada ayah, ibu, mbak dan adik. Nih kita berada di kebun di belakang rumah. Eh, untuk kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai ya sama ini di sebelah saya ini ayah saya teman-teman. Beliau bernama Ayub Amin, Pak Ayub Amin. Eh, Sekarang beliau sudah purna tugas nggak ya dari staf pengajar Universitas Islam Sultan Agung. Namun begitu meskipun sudah purna beliau masih dipercaya gitu dari pihak universitas untuk mengampu berbagai mata kuliah di beberapa program studi gitu. Ada program studi magister biomedik ya, magister biomedik, kemudian ada magister manajemen, sama magister pendidikan Islam ya. Nah, di kesempatan kali ini kita mau ulik gitu ya, karena saya udah lama gitu teman-teman pengen apa ya istilahnya menggali gitu ya pengalaman hidup dari ayah, terus kemudian pandangan-pandangan hidup yang rasanya sayang gitu kalau tidak kita explore, tidak kita eh, kaji lebih dalam. Nah, eh sekarang kita mau bicara tentang apa nih ya? Monggo silakan. Oh, monggo ya. Silakan aja. Oke, kayaknya ini ya kita lihat fenomena akhir-akhir ini ya yang seringkali terjadi di setiap tahun gitu, setiap tahun khususnya di 10 hari terakhir Ramadan, di mana masyarakat berduyun-duyun gitu ya ke pasar tradisional maupun pasar modern gitu ya untuk belanja belanja untuk beli baju baru, kebutuhan pokok, pernak-pernik lebaran dan lain sebagainya gitu. Nah, melihat fenomena seperti ini menurut ayah gimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Anakku Nova, ya itu pertanyaan yang tadi diajukan cukup menarik ya. Ya bagus ya, saya pikir untuk pencerahan atau paling tidak memberikan opini yang lainnya. Jadi begini saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, saya akan mulai dari pemahaman tentang tujuan penciptaan manusia itu. Allah menciptakan manusia itu bukan tanpa tujuan, melainkan ada tujuan. Nah, salah satu tujuan ya yang sudah dicanangkan Allah itu ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Illa liya'budun. Aku kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan Allah itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah. Ya, semuanya untuk Allah. Ya, semuanya untuk Allah. Maka kalau seperti itu, ya kita bisa maknai bahwa segala aktivitas hidup kita, segala babak kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari ibadah. Jadi seluruh babak kehidupan kita itu harus kita bingkai dengan nilai-nilai ibadah. Harus kita kemas dengan nilai-nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan harus memberikan nilai itu. Nah ini kawan-kawan sekalian, jadi apapun yang kita lakukan itu harus memberikan nilai ibadah. Karena apa? Tujuan penciptaan manusia adalah ibadah. Nah mari kita lihat dari pertanyaan Nova tadi itu. Ya, di satu sisi kita berada di bulan Ramadan, yaitu
ibadah berpuasa. Di sisi lain masyarakat berduyun-duyun ya, mengunjungi mall, ya pasar modern, pasar tradisional. Itu untuk apa? Untuk membeli sesuatu, membeli barang yang diinginkan. Maaf, saya katakan dengan menggunakan istilah yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan, yang diinginkan. Gitu. Jadi dua kegiatan, satu kegiatan ibadah puasa, yang satu kegiatan ya konsumtif lah ya gitu. Ya, ini masyarakat ya, maaf ya, kurang memahami betul bahwa ibadah ini seharusnya, semestinya mewarnai ya kegiatan yang lain, aktivitas hidup yang lain. Oleh karena itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh berbenturan, tidak boleh kontra gitu, kontradiksi, tidak boleh. Nah, kalau kita pahami dengan baik, ya konsumsi itu kan katakanlah memenuhi selera, memenuhi hawa nafsu, menghumbar kalau kita menggunakan bahasa kasarnya katakanlah mengumbar hawa nafsu. Sedang puasa kan pengendalian diri. Itu seperti ada dua hal yang berbeda. Nah inilah yang seharusnya dipahami bahwa ya maaf artinya konsumsi ya konsumsi, tetapi tidak terus seperti itu. Coba beda sekali. Bahkan kalau saya amati ya, kalau ayah amati Pak ya, itu bukan sekedar menjelang 10 hari menjelang lebaran, tapi sejak awal dan bahkan di hari-hari puasa pun juga begitu. Coba tanya ibu-ibu ya, belanja harian itu mesti meningkat dibandingkan dengan bulan lain, itu mesti meningkat itu loh ya. Ada kolak lah, ada inilah, ada itulah, ada inilah, dengan alasan bermacam-macam lah tentunya. Nah mestinya di bulan pengendalian diri itu ya kita kendalikan, itu yang seharusnya gitu loh, itu yang seharusnya. Maka jangan dipisahkan antara tradisi, antara budaya dengan agama. Mestinya budaya tradisi itu diwarnai oleh nilai-nilai agama itu, yaitu ibadah tadi itu loh. Ini loh kira-kira seperti itu gitu. Oh iya. Iya. Jadi memang ada kontradiksi ya. Yang seharusnya tuh bisa mengendalikan diri melalui puasa, tapi malah di sisi lain kita terbebas gitu, kayak seolah lupa sama ibadah yang sedang kita jalani. Nah, selanjutnya terhadap ini ya, tujuan dari puasa itu sendiri ya, kan artinya puasa itu mengantarkan kita pada takwa ya. Apakah dengan kondisi konsumtif yang seperti itu bisa dikatakan tujuan itu tercapai atau gimana? Ya bagus sekali ya. Tadi sudah saya singgung, kalau puasa itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri bukan pelarangan, bukan. Makan dikendalikan, semua dikendalikan. Untuk supaya apa? Untuk supaya takwa. Takwa itu apa? Takwa itu dari kata-kata wakoyaki, itakoyataki, yang dalam etimologi berarti terpelihara, menjaga. Wakina ada benar. Ya Allah peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya toh? Nah kalau menurut terminologinya itu adalah al-ikhtiraz bita'atillah an ukubati. Memelihara diri dari hukuman Allah, ya sekecil apapun hukuman Allah sampai dengan terbesar apapun hukuman Allah, kita harus jaga dengan cara apa? Ta'atillah, ketaatan kita kepada Allah. Maka saya bisa rumuskan bahwa secara esensial ya substansial bahwa takwa itu adalah terpelihara diri. Nah coba kita kaitkan coba ya antara puasa dengan takwa. Coba orang yang mengendalikan diri bisa mengendalikan diri dengan baik kan akan terpelihara kan. Coba ya, kalau kita mengendalikan diri dengan baik kita akan terpelihara. Mulut kita kendalikan ya, mata kita kendalikan, pendengaran kita kendalikan, sampai langkah pun kita kendalikan, kan kita selamat. Terpelihara diri kita dari apa? Hukuman Allah. Jangan sampai selembar rambut pun yang tersentuh api neraka gitu loh. Takwa itu menghendaki seperti itu gitu loh. Maka kalau tadi orang itu puasa di satu sisi sedang
kegiatan lainnya itu adalah tadi ya konsumtif, konsumerisme gitu loh, memenuhi seleranya, itu karena puasa tidak memberikan efek kan, tidak memberikan pengaruh terhadap dirinya kan gitu. Nah kalau itu yang terjadi maka bagaimana akan bisa terpelihara diri, akan bisa takwa kan begitu tuh. Logikanya kan sederhana aja lah begitu tuh. Jadi sulit untuk bisa diharapkan pasca Ramadan itu bisa memperoleh ketakwaan itu sulit Pak gitu. Maka itulah harus tadi ayah udah katakan bahwa kita harus usahakan seoptimal mungkin itu nilai-nilai puasa itu mewarnai kegiatan yang lain itu loh. Kalau puasa yang sedang dijalani esensinya adalah pengendalian, marilah pengendalian diri memberikan warna terhadap kegiatan yang lain, termasuk di dalam hal belanja dan lain sebagainya itu kira-kira Pak. Iya, masuk banget ya teman-teman. Jadi kalau di istilah farmasi nih ya, ada istilahnya terapi non farmakologis teman-teman. Jadi jika seorang punya penyakit tensi gitu ya, kan punya pantangan ya, nggak boleh makan yang garam gitu ya, yang mengandung natrium. Nah, di terapi farmakologis itu ada salah satunya adalah menghindari faktor pencetus. Jadi ketika dia bisa mengendalikan dirinya dari makan yang pencetus tadi, otomatis tensinya akan terkendali gitu ya. Nah, itu masuk, bisa kita analogikan seperti itu. Jika seorang bisa mengendalikan dirinya melalui puasa, maka tujuan terpelihara dirinya akan tercapai berupa takwa itu ya. Mungkin ada ayah mau sampaikan lagi ya. Ya saya hanya ingin menyampaikan itu tadi ya nilai-nilai puasa yaitu pengendalian diri itu mari kita coba usahakan untuk bisa mewarnai seluruh aspek kehidupan kita. Itu syariah Allah. Tujuan syariah Allah apa? Lima sholihul ibad, untuk kepentingan umat manusia, untuk kesejahteraan umat manusia. Adapun kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan tadi beribadah, kemudian sudah diturunkan Al-Quran, As-Sunnah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Ya, dalam masalah puasa tadi bisa mewarnai kehidupan, itu kan luar biasa. Hidup kita menjadi running well gitu loh, enak lancar gitu. Tapi itu semua terserah kalian, itu loh. Itu terserah kalian. Maka ada istilah reward dan ada istilah punishment gitu loh. Ya, itu terserah kalian. Apa artinya? Kalian mempunyai hak pilih gitu loh. Terserah itu. Mau pilih memenuhi yang diinginkan Allah atau mau pilih selera kamu sendiri yang itu maaf artinya menjadi manittakhadha ilahahu hawa. Nah, itu. Jangan-jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhanmu gitu loh. Nah ini Pak yang ayah pesankan ya. Jadi seperti itulah kira-kiranya gitu loh. Oke ya, terima kasih Pak ya. Oke.